Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renata Najwa Andriana sebagai pemateri 1, Raditya Akmal Ajala sebagai pemateri 2, Keisha Azara Aldinena Fatihah sebagai pemateri 3, Neng Rosti Rostiani sebagai pemateri 4. Baik, saya sebagai pemateri 1 akan membahas bab 1. Mengapa kelompok kami mengambil judul tersebut? Karena latar belakangnya yaitu kreativitas wirausaha berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM yang menyumbang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja nasional. Hal ini menjadikannya faktor kunci bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di tengah persaingan pasar. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah artikel ini difokuskan pada pengaruh kreativitas wirausaha terhadap kinerja UMKM karena perannya dalam mendorong inovasi, diferensiasi, dan daya saing usaha. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai adalah yang pertama, pengaruh kreativitas wirausaha terhadap kinerja bisnis UMKM di Indonesia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kreativitas wirausaha yang paling berkontribusi terhadap peningkatan kinerja bisnis UMKM. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka dengan sumber utama dari Wijaya dan Soeharto pada tahun 2022, serta didukung oleh Santoso pada tahun 2021 dan Rahmawati pada tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, pemateri 2, yaitu Raditya Akmal. Pada bab 2 ini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori menurut para ahli. Langsung saja yang pertama yaitu kajian teori kreativitas usaha menurut Amabile dan juga Zimmerer dan Scarborough. Jadi, kreativitas usaha itu bukan hanya tentang memiliki ide, tetapi lebih dari hal tersebut. Jadi, ini itu tentang bagaimana kita melihat masalah menjadi sebuah peluang dan bagaimana kita berani mencari solusi yang out of the box. Contohnya dulu orang mungkin berpikir, kalau mau pesan makanan, datang langsung ke restoran dan memesannya. Tapi kemudian muncul ide seperti GoFood ataupun GrabFood. Itu adalah kreativitas yang mengubah cara kita makan dan juga bertransaksi. Jadi, kreativitas dalam usaha adalah kemampuan untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan menciptakan nilai tambah yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya yaitu UMKM. UMKM ini kan adalah tulang punggung ekonomi negara kita. Jadi mungkin banyak dari kita yang mempunyai usaha keluarga, teman yang berjualan online, atau warung kopi favorit di dekat rumah, kampus, ataupun kantor. Itu adalah contoh dari UMKM. UMKM ini seringkali memiliki keterbatasan. Betul nggak? Betul. Misalkan modal yang terbatas, sumber daya yang sedikit, dan penggunaan teknologi yang minim. Tapi justru dari situ, itulah kekuatan mereka. Mereka sangat lincah, dekat dengan pelanggan, dan penuh semangat untuk berkembang. Kita ambil contoh misalnya UMKM di bidang kuliner. Mereka melestarikan resep tradisional. Kemudian ada di UMKM bidang kerajinan tangan. Mereka menciptakan produk unik yang tidak bisa kita temukan di toko besar, misalnya mall, ataupun yang lain-lainnya. Jadi mereka ini memberikan warna dan keberagaman dalam ekonomi negara kita. Pembahasan yang terakhir yaitu inti pengertian dari kinerja bisnis menurut Kaplan dan Norton serta Venkatraman dan Ramanujam. Jadi bagaimana sih cara kita tahu apakah usaha kita berhasil ataupun tidak? Disinilah kita berbicara tentang kinerja bisnis. Ini seperti rapor untuk usaha kita sendiri. Jadi kinerja bisnis itu bukan hanya soal untung ataupun rugi. Tapi ada juga hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, apakah pelanggan merasa puas terhadap usaha kita? Lalu apakah karyawan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya? Dan apakah kita berkontribusi ke lingkungan sekitar?
Jadi bayangkan saja sebuah restoran. Kinerja keuangannya bagus karena banyak pelanggan, tapi kalau pelayanannya yang buruk, banyak yang komplain, itu juga akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Jadi kinerja bisnis ini adalah gambaran lengkap tentang kesehatan dan keberhasilan sebuah usaha dilihat dari berbagai sisi. Jadi itu saja pembahasan dari bab 2 mengenai kajian teori. Selanjutnya pada bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Keisa. Selanjutnya, bab 3, analisis 3.1, pengaruh kreativitas wirausaha terhadap kinerja bisnis UMKM. Kreativitas sangat menentukan kemampuan UMKM dalam menciptakan inovasi produk, merancang strategi pemasaran menarik, dan beradaptasi dengan cepat pada perubahan pasar. Dengan mengedepankan ide-ide baru, UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan pelanggan, memperkuat cita profesional, dan berkontribusi pada perekonomian. Sebagai contoh konkret, pelaku UMKM fashion di Yogyakarta berhasil memanfaatkan limbah kain perca menjadi produk eco-friendly yang viral di Instagram dan juga Shopee. Dan mereka juga menjalin kerjasama dengan retail lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya masih bab 3, yaitu analisis 3.2, faktor dalam kreativitas wirausaha yang berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis UMKM. Beberapa elemen pendukung kreativitas wirausaha mencakup inovasi produk yang menghasilkan nilai tambah unik bagi pelanggan, pendekatan pemasaran kreatif melalui media sosial dan kampanye branding, serta pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce dan analisis data untuk menyusun strategi bisnis lebih efektif. Kemampuan mengintegrasi ketiga elemen ini membuat UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan, tetapi juga tumbuh berkelanjutan dan respon yang cepat terhadap tren dan preferensi konsumen. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah kami rumuskan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kreativitas wirausaha berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM melalui inovasi, strategi pemasaran, dan adaptasi terhadap pasar. UMKM yang kreatif mampu meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak pelanggan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, faktor utama yang mendukung kreativitas wirausaha mencakup inovasi produk, strategi pemasaran yang kreatif, pemanfaatan teknologi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Optimalisasi faktor-faktor tersebut dapat mendorong efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing UMKM di tengah dinamika pasar yang harus berkembang. Berikut saran yang kami ajukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kreativitas wirausaha seperti pendidikan, pengalaman, dan lingkungan. Selain itu, pendekatan kuantitatif dan studi strategi UMKM dalam menghadapi digitalisasi dan persaingan global juga penting untuk memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif. Sebelum mengakhiri presentasi ini, kami juga mencantumkan beberapa sumber yang menjadi rujukan dalam penyusunan makalah dan analisis kami. Daftar pustaka ini memuat referensi dan berbagai literatur yang relevan dan mendukung keakuratan serta kelengkapan data yang kami sajikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan yang bernilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.